Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fi alaihi muhibbina rabbuna ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan hari-hari Ramadan kita rasa nikmat sehingga kita bisa melakukan ibadah nafsiyah, ibadah maliyah kita bisa secara optimal. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu peluang-peluang kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wakaf. Mungkin pemirsa sudah sering mendengarkan tentang wakaf. Mungkin mendengar tentang adanya wakaf kuburan, wakaf masjid, dan wakaf-wakaf yang lain yang sekarang banyak dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan sosial. Lalu sebenarnya, apakah sebenarnya wakaf itu? Wakaf adalah sebuah bentuk amal, ibadah maliyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya boleh menyebutkan sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai jalan untuk mendapatkan surga melalui ibadah-ibadah maliyah. Ketika orang sudah selesai dengan zakat, selesai dengan infak, sudah selesai dengan sodakoh, kadang-kadang ada yang bertanya, saya harus ibadah apa lagi dengan harta saya? Ya, saya pernah bertemu dengan seorang donatur yang seperti ini. Dia sudah bayar zakat, infak, sodakoh, dia nanya, apalagi yang bisa saya lakukan? Maka saya jelaskan, ada sebuah peluang kebaikan, yaitu yang bernama wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah sebuah bentuk sodakoh, salah satu sodakoh yang luar biasa kemanfaatannya, yang dia harta ini akan terus-menerus bermanfaat untuk orang-orang yang berwakaf dan untuk orang-orang yang menerima wakafnya, yang disebut sebagai sodakotul jariyah. Maka donatur tersebut yang kebetulan waktu itu seorang ibu-ibu, dengan semangatnya akhirnya membayar wakaf, menunaikan wakaf sebesar 400 juta rupiah pada waktu itu. Masya Allah, sebuah amal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mencintai tentang sodakoh. Ketika kita bicara wakaf, salah satu para ulama menyampaikan landasan adalah surat Ali Imran 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan talul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah sampai engkau pada kebajikan, menjadi orang yang terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum engkau menginfakkan harta yang terbaik. Bukan harta yang merupakan sisa-sisa yang tidak kita mau memanfaatkannya. Baju bekas, ya, mungkin sesuatu yang bekas yang lainnya dan seterusnya. Tetapi adalah harta yang terbaik. Karena apa? Ini akan menjadi sodakotul jariyah. Sodakoh yang terus pahalanya mengalir abadi. Yang ibaratnya seperti gulungan salju, ya, yang terus akan mengalir, menggelinding, semakin lama semakin besar. Kisah tentang wakaf ini begitu banyak diceritakan dalam kisah para sahabat dan juga ulama-ulama. Salah satunya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya mempunyai kebun yang sangat baik. Apa yang bisa aku lakukan? Maka aku ingin memberikan semuanya kepadamu ya Rasul." Kata Rasulullah, "Tidak usah. Kamu berikan hasilnya saja. Pokoknya kamu tahan." Maka wakaf ini, yang bermakna al-wakaf ini adalah menahan. Menahan pokoknya, kemudian menyalurkan hasilnya. Ya, demikian juga kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah berwakaf dengan sebuah wakaf yang luar biasa, yang disebut sebagai sumur Raumah. Kisah ini juga dibahas di dalam kitab salah satunya Man Yastari al-Jannah. Maka disebutkan Utsman bin Affan ini pernah membeli surga 2 kali. Ya, satu ketika membantu perjuangan jihad pada waktu perang Uhud. Yang kedua adalah ketika membeli sumur Ar-Raumah. Ada sebuah sumur yang waktu itu dikuasai oleh Yahudi. Umat Islam sedang kekeringan, kekurangan air, dia harus membeli. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur ini untuk umat Islam, baginya surga. Maka
Utsman singkatnya langsung mendatangi pemilik tadi, membeli sumurnya yang awalnya hanya diberikan separuh, baru kemudian diberikan sepenuhnya, dibeli oleh Utsman bin Affan. Masya Allah. Nah, ini tentu peluang kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Kalau di dalam data sekarang ini, kebanyakan orang yang berwakaf ini justru ibu-ibu, ya, usianya 40 tahun ke atas, karena menjadikan ini sebagai tabungan akhirat. Yang mudah-mudahan nanti digerakkan yang lain, bapak-bapak dan remaja-remaja sekarang, generasi milenial yang sekarang mulai tergerak dengan kegiatan-kegiatan sosial, juga demikian. Bisa menjadi penggerak-penggerak untuk melakukan wakaf. Nah, ketika kita bicara wakaf, kita bisa lihat bagaimana di Arab Saudi, ada di Mesir dan seterusnya. Wakaf Al-Azhar yang begitu dahsyat, yang dulu kekayaan Al-Azhar bisa melebihi kekayaan dari negara Mesir. Kita bisa melihat hotel-hotel yang ada di Arab, itu semuanya kebanyakan dari wakaf yang kemanfaatannya terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan bantuan-bantuan dari kita. Sehingga posisi wakaf ini dibandingkan dengan zakat, zakat ini adalah mengentaskan kerak-kerak kemiskinan, inti-inti kemiskinan. Infak sedekah bisa menjadi kegiatan yang menaunginya, mensupportnya, dan yang bersifat wakaf ini menjadi stabilisatornya, menjadi kekuatan ekonomi yang bisa menjamin kesejahteraan dari seluruh umat yang ada di Indonesia ini, bahkan umat yang ada di dunia. Jadi begitu dahsyatnya ya, kegiatan wakaf ini, dan tidak hanya bersifat wakaf yang sosial. Ada juga yang sekarang gerakan-gerakan wakaf yang sifatnya uang, yaitu Auqaf An-Nuqud. Ya. Auqaf An-Nuqud kita bisa berwakaf dari Rp1, Rp2, dan seterusnya. Dari dana tadi dikumpulkan, lahirlah rumah sakit, melahirkan bahkan hotel-hotel, bisa melahirkan sekolah-sekolah yang bermutu, dan seterusnya. Sehingga menjadi sebuah gerakan-gerakan ekonomi untuk umat, yang tentu umat yang akan merasakan nikmatnya dari wakaf ini tadi, dibantu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, mari pemirsa sekalian, kita gerakkan hati kita. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka kita juga menolong saudara-saudara kita. Bahwa begitu orang-orang yang pemurah tadi adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. As-saqiyu qaribu minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia, dan baidu minan nar, dan jauh daripada neraka. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat dengan Allah, dekat surga, jauh dari neraka, dekat dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari terus gerakkan semangat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.